Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sapira Amelia, NIM 196222121, kelas akuntansi sore 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasanya disebut dengan IAI. Ini adalah logo atau lambang dari Ikatan Akuntan Indonesia. Pengertian dari Ikatan Akuntansi Indonesia yang biasanya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Account. IAI menjadi satu-satunya perkumpulan yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor private, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Sejarah Ikatan Akuntan Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Dr. Abu Tari, sedangkan Profesor Soemarjo lulusan pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidharta, Hendra Darmawan, Tan Tongjo, dan Go Lim. Mereka lulusan pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Soemarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Lanjutan pada sejarah Ikatan Akuntan Indonesia. Pada hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskan membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta untuk menghubungi akuntan lainnya untuk menyatakan pendapat mereka. Dalam hal itu, Profesor Soemarjo duduk sebagai ketua, Fotilsim sebagai penulis, Basuki Sidharta sebagai bendahara, sedangkan Hendra Darmawan dan Tang Tongjo sebagai komisaris. Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan, yaitu yang pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Selanjutnya, apakah IAI dan SAK saling berkaitan? Standar akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, menggantikan Prinsip Akuntan Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntan yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Apa sih keuntungan Ikatan Akuntan Indonesia memakai SAK ETAP? Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dengan adanya SAK ETAP ini, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Pengesahan amandemen PSAK 1. Pada 2 Oktober 2020, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) IAI telah mengesahkan amandemen PSAK 1. Penyajian laporan keuangan tentang klarifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang yang diadopsi dari amandemen IAS 1, Presentation of Financial Statement.
Amandemen tersebut berisi tentang menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan gunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas. Yang ketiga, mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman pengaruh klarifikasi dan memperjelas persyaratan untuk entitas mengklarifikasi liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.